Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kita cukup lama meninggalkan Lokapala, Jambu Nada, Lingau, Ayuwandira, orang tua pemancing dan Kamakanaka. Memang benar seperti yang nampak oleh Jambu Nada di ujung ekor mata kanannya. Seseorang yang datang dan memeluk dirinya dari arah samping kanan adalah Lokapala. Lokapala melihat tubuh Jambu Nada terpelanting ke arah timur setelah dia melesakkan pukulan keempatnya atau pukulan terakhir dalam duel dia dan Jambu Nada. Lokapala berniat membawa juga Ayuwandira, namun dia sadar ada yang tidak beres dengan anggota tubuhnya. Sebelum semuanya terlambat, dia melompat ke arah timur di mana tubuh Jambu Nada terus melayang terkena tekanan tenaga dorong dari pukulan penghancur purbanya. Tubuh Jambu Nada melayang cukup tinggi melewati semua prajurit Adityawarman yang nampak tergeletak pingsan. Lokapala memeluk tubuh anak muda itu menggunakan lengan kirinya. Jari telunjuk kanannya bergerak cepat menotok beberapa nadi di dada, belakang leher dan di bawah perut besar Jambu Nada. Hal itu dia lakukan juga pada dirinya sendiri. Setelah itu, Lokapala segera meloncat ke sebuah jalan setapak sebahu orang dewasa lebarnya. Tujuannya ke kapal jong miliknya yang ditambatkan pada cerukan datar di tepian muara Sungai Woro yang mengarah ke laut lepas. Tak ada lagi cahaya yang menyinari, namun sinar rembulan yang sepotong di atas langit malam sudah cukup bagi Lokapala melihat badan jalan setapak itu. Memang agak jauh ke kapal jongnya, harus memutar bukit besar di samping bukit kecil tempat dia dan Lingau dicegat oleh Ayuwandira. Kalau saja tubuhnya masih sebugar sebelum berduel dengan Jambu Nada, tak sampai seminuman pasti sudah sampai ke kapal jongnya. Setengah minuman kemudian, kecepatan lari Lokapala melambat, lengan kiri yang memanggul pinggang Jambu Nada terasa mulai sakit di dalam lengan itu. Lokapala sadar, tenaga Sabda Nagari Naga Puspa Pataka milik Jambu Nada memang belum sempurna, namun hal itu tak mengurangi kedahsyatan Sabda Nagari Naga Puspa Pataka itu sendiri. Ilmu tingkat tinggi yang langka ini, bukan sembarangan ilmu. Mendadak tubuh tinggi besar yang hanya berbalut selendang jingga milik Ayuwandira itu, bergetar beberapa kali seperti tersengat listrik. Tenaga Sabda Nagari Naga Puspa Petaka ternyata berhasil masuk dari kedua lengan Lokapala saat dia melontarkan 4 pukulan ke tapak Jambu Nada yang dikatupkan sejajar itu. Perlahan tapi pasti, tenaga yang berhawa murni panas dan dingin itu telah menembus ke beberapa peredaran darah di nadi besarnya. Beruntung tadi Lokapala masih sempat melindungi jantungnya menggunakan totokan di nadi yang peredaran darahnya mengarah ke katup jantung. Namun itu dia sadari takkan lama bertahan. Bila masa waktu totokannya habis, maka tenaga yang berhawa panas dan dingin itu pasti masuk ke katup jantungnya bagaikan air bah. Lokapala merasakan tungkai kedua kakinya mulai melemah tak bertenaga. Memang seharusnya tadi dia meluangkan waktu seminuman untuk menetralkan tenaga berhawa panas dan dingin itu yang sudah dia rasakan menjalar dari ujung jarinya terus naik ke lengan. Hal itu dia rasakan setelah pukulan terakhirnya pada Jambu Nada. Ah, dasar tubuh tua, gumam Lokapala. Lokapala berniat berhenti sejenak untuk menetralkan tenaga yang sudah nyusup ke tungkai kaki menggunakan ilmu inti bumi. Asal dia bisa rehat seminuman, dengan ilmu inti bumi yang meminjam tenaga bumi, dia bisa menetralkan aliran tenaga panas dingin yang sudah berubah menjadi semacam aliran listrik, hanya dengan membenamkan sejengkal kedua kakinya ke dalam permukaan tanah. Dia akan terlepas dari malaikat maut walaupun sudah dipastikan organ di perutnya pasti terluka cukup parah. Dari balik tikungan jalan kecil setapak yang barusan Lokapala lewatin, muncul sesosok tubuh manusia.
Pada saat itu Lokapala baru berhenti berlari berniat menetralkan hawa tenaga sabda nagari naga Puspapataka. Kedatangan sosok itu tak disadarin Lokapala. Kondisi tubuhnya sesungguhnya sudah mulai parah sehingga kewaspadaannya hilang tertutupin oleh rasa sakit di dalam tubuhnya. Jarak sosok tinggi itu hanya 1 tombak atau 2 meter. Tiba-tiba sosok misterius itu menerjang Lokapala dan jambu nada yang masih dipanggul pinggannya oleh lengan kiri Lokapala. Sosok misterius itu nampak mengembangkan kedua telapak tangannya yang mengeluarkan cahaya abu-abu. Duk, duk, ah. Tapak kiri sosok misterius itu bersarang telak di punggung bagian kiri jambu nada sedangkan tapak kanannya bersarang di punggung kanan Lokapala. Lokapala berteriak sambil jatuh tersungkur di jalan setapak itu. Tubuh jambu nada terlepas dari panggulan lengan kiri Lokapala dan jatuh miring ke kiri. Tubuhnya mendarat di tepi jalanan. Lokapala membalikkan tubuhnya. Wajah penyerang itu masih muda tapi kedua matanya bersinar tajam. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Rambutnya panjang sampai pinggang. Sinar rembulan yang jatuh di tempat itu membuat rambut yang berwarna putih seputih kapas itu berkilauan. Orang misterius itu hanya menatap Lokapala sebentar, seolah meremehkannya. Dia melangkahkan kakinya ke arah tubuh jambu nada yang posisinya telungkup dalam kondisi masih pingsan. "Woi, sini kau, lawan aku," teriak Lokapala khawatir melihat orang misterius itu mendekati jambu nada. Lokapala berusaha berdiri, namun dia kembali terjatuh. Barulah dia sadar bahwa tapak orang misterius yang tadi dihantamkan ke punggung kanannya berhawa racun yang ganas. Terasa racun itu mulai menyebar dari punggung kanannya saat dia mengalirkan tenaga dalam dari pusar ke tangan kanan. Lokapala segera duduk bersila tapi serangkum hawa dingin menghantam dadanya, membuat tubuhnya jatuh terlentang. Di dalam tubuhnya bergolak 3 macam hawa. Hawa tenaga dari dirinya sendiri, hawa tenaga sabda nagari naga Puspapataka dan hawa beracun yang berubah-ubah dari dingin ke panas lalu ke dingin lagi. Hawa beracun itu sangat dingin dan sangat panas seakan-akan akan menelan hawa panas dalam pusarnya. Darah hitam kehijauan mengalir dari kedua ujung bibir Lokapala. Orang misterius itu menyeret tubuh jambu nada dalam posisi tengkurap dan kedua lututnya di permukaan tanah. Tangan kiri orang misterius mencengkram leher baju belakang jambu nada. Diseret seperti menyeret binatang, orang misterius itu berhenti di dekat Lokapala yang terluka parah. "Apa yang kau inginkan sebelum ku ambil nyawamu?" tanya orang misterius itu. Lepaskan anak muda itu," jawab Lokapala sambil menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. "Aku datang untuk membinasakan anak muda ini. Aku akan menyiksanya perlahan dulu. Kenapa tak kau minta lepaskan dirimu sendiri tua bangka?" ucap orang misterius itu lalu dengan kaki kirinya. Tubuh Lokapala dibalik, menggunakan kaki kirinya. Orang misterius itu menendang tulang di sambungan bahunya kanan dan kiri. Kemudian kaki kirinya membalik kembali tubuh Lokapala dengan posisi terlentang. Krak, krak, jerit Lokapala menahan rasa sakit. Lokapala hampir pingsan. Huk, Lokapala memuntahkan darah berwarna hijau kehitaman beberapa kali. "Kau ini sudah waktunya pindah ke alam lain tua bangka. Tapak ular naga petaka yang kuhadiahkan padamu itu kutambahkan racun dari ilmu selaksa racun. Cukup untuk mengawetkan tubuhmu dari cacing-cacing pemakan mayat. Tulang-tulang belikatmu sudah pecah, kau hidup pun percuma, tanpa tulang belikat," ujar orang misterius itu. "Kau orangnya Aditya Warman?" tanya Lokapala tak peduli dengan tulang belikatnya itu. Dia mesti tahu siapa orang ini. Hahaha, dia yang mencariku. "Oh ya, sebelum kau mati penasaran, ku beritahu, yang membunuh ketiga muridmu itu adalah aku atas permintaan Pangeran Aditya Warman. Kau tak perlu jauh-jauh lagi mencari pembunuh ketiga muridmu," ucap orang misterius itu tersenyum sinis. "Keparat kau," balas Lokapala.
tubuh atasnya sudah tak bisa dia gerakkan setelah 2 tulang belikatnya dipecahkan orang misterius ini. Nah, balaslah dendammu ini. Aku sudah di sini. Ayo bangun, lawan aku tua bangka, sahut orang misterius itu sambil menendang tubuh Lokapala beberapa kali. Jelas tendangan orang misterius itu sangat menyiksa tubuhnya. Tak tahu lagi apa nama-nama rasa sakit yang dia rasakan. Ada rasa nyeri, ada rasa nyilu, ada rasa sesak. Aku tak pernah bermusuhan denganmu, ucap Lokapala penasaran. Aku pun tak mau bermusuhan denganmu. Kau telah membawa lari musuhku yang bernama Arya Kamandanu. Dan sekarang kau juga membawa pergi anak muda ini yang juga musuhku. Anak muda ini putra Arya Kamandanu yang telah merebut pujaan hatiku. Ayahnya membinasakan ayahku. Dendamku lebih besar dari dendammu atas tewasnya ketiga muridmu tua bangka. Balas orang misterius itu tersenyum sinis. Rambut panjang putih peraknya melayang-layang ke samping kanan tertiup angin malam. Lokapala terkejut. Baru dia tahu anak muda itu adalah putra orang yang bernama Arya Kamandanu. Pertama kali dia menemukan Arya Kamandanu yang terluka parah di samping mayat Amangkubumi Arya Tadah. Dia kaget begitu memandang wajah Arya Kamandanu. Wajah itu wajahnya Kamakanaka versi mudanya. Karena itulah, dia membawa Arya Kamandanu yang tak sadarkan diri untuk diselamatkan.